Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, perbedaan sel hewan dan tumbuhan yaitu 1. Dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang kedua, ada klorofil yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang ketiga yaitu ada setriol. Setriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang keempat yaitu ada sentrosom, yaitu tempat pembelahan sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan yang pertama terdiri atas yang 1, dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung untuk sel yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu ada membran sel yang berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya zat yang akan masuk kepada sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengaturan sistem metabolisme sel tumbuhan atau bisa disebut dengan inti nukleus. Dan yang keempat yaitu ada mitokondria yang berfungsi untuk pemecah karbohidrat kompleks dan gula. Yang kelima yaitu ada vakuola yang berfungsi untuk mengatur tekanan turgor dalam sel tumbuhan. Yang keenam yaitu ada retikulum endoplasma atau RE yang berfungsi untuk mengangkut sintetis lemak. Yang ketujuh ada kloroplas atau plastisida. Dalam plastisida ini ada zat klorofil, yaitu untuk tempat penghasilan zat klorofil itu sendiri. Yang kedelapan yaitu ada ribosom yang berfungsi untuk memproduksi protein untuk sel tumbuhan. Yang kesembilan yaitu ada badan Golgi yang berfungsi untuk mengatur transportasi molekul. Yang ke-10 ada peroksisom berfungsi untuk memecah lemak menjadi gula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan. Yang pertama terdapat nukleus yang berfungsi sebagai tempat pemusatan sistem metabolisme dalam sel hewan. Yang kedua terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai tempat penghasilan energi. Yang ketiga terdapat lisosom yang berfungsi sebagai tempat pengontrolan pencernaan dalam sel hewan. Yang keempat terdapat retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pengangkutan jenis senyawa kimia. Yang kelima terdapat membran sel yang berfungsi sebagai pelindung untuk sel yang ada di dalamnya. Dan yang keenam terdapat ribosom sebagai tempat penghasil protein dalam sel hewan. Dan yang ketujuh ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan zat sisa dari metabolisme sel hewan. Dan yang kedelapan terdapat setriol yaitu tempat pembelahan sel. Yang kesembilan ada sentrosom, sama fungsinya seperti setriol yaitu tempat pembelahan sel. Dan yang ke-10 yaitu ada badan Golgi yang berfungsi untuk membentuk vesikula. Demikian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.